Dari mana datangnya bocah ini? Pergi! Aku mengenalmu. Kalian orang jahat. Kalian melundung ayahku. Kalau begitu, izinkan aku bertanya, siapa ayahmu? Ye Huan. Jadi kau anak itu? Baiklah, biar ku beritahu kau, ayahmu adalah pecundang tak berguna. Pecundang tak berguna, akan diintimidasi. Kau tamat. Ibu bilang, mereka yang macam-macam denganku tidak akan berakhir baik. Kayak bapak lo yang minta dihajar. Apa yang kau lakukan? Yesira, kau baik-baik saja. Ayah, aku tahu kau akan melakukannya. Bantu mereka. Pukul aku salah. Tidak. Bagaimana mungkin ayah tega memukulmu? Ayah salah. Ayah salah. Slow Shenglong Chen Sixuan. Kau bahkan merundung anak-anak. Apa kau manusia? Kau baik-baik saja. Sungguh hidup yang ulet. Kukira kau sudah tamat. Kau membuatku khawatir setengah mati. Syukurlah kau baik-baik saja. Sekarang bawa anakmu dan pergi dari sini. Lihat di mana kau berada. Apa kau tahu siapa dia? Aku tak peduli siapa dia. Tapi kau, Ye Huan, kau mengejarku sampai ke sini. Biar ku bilang. Aku bersama Tuan Muda Zhou sekarang. Lihat pintu ini. Ini adalah gerbang naga menuju kehidupan yang lebih baik. Melangkahlah. Dan kita akan berbeda dunia. Kau sebaiknya menyerah saja. Baiklah. Ngapain buang-buang kata sama sampah ini? Lo nggak lihat ini di mana? Ye Huan, gue saranin lo, pergi sekarang. Sama bocah lo. Kalau nggak, cuma dengan satu kata dari gue. Kalian semua bakal diusir kayak anjing. Aku ingin melihat siapa yang akan dibuang seperti anjing. Siapa yang akan dibuang. Tidak akan menerima apapun dari keluarga Zhou. Ye Huan, dasar payah. Gue udah biarin lo hidup di luar, dan lo berani muncul di sini. Ye Huan, apa yang kau coba lakukan? Hari ini adalah perjamuan ulang tahun Tuan Muda Kyoto. Semua orang di sini kaya dan berpengaruh. Orang-orang terhormat. Kau, seorang pekerja migran yang bangkrut. Pantaskah kau berada di tempat seperti ini? Aku tidak pantas, dan kau pantas. Ye Huan, lo ngapain? Ye Huan, kamu orang gila. Apa kau mencoba membuat kita terbunuh? Aku menyiapkan hadiah senilai 100 juta. Dan kau baru saja merusaknya untukku. Bocah, kau mati. Kau tidak mampu menyinggung keluarga Zhou kami. Dan kau pasti tidak mampu membeli hadiah ini. Ye Huan, lo tamat. Barang-barang keluarga Zhou membuatku jijik. Jangan lari, bocah. Berlututlah di sini dengan benar. Dan tunggu orang terkaya datang. Jelaskan dirimu padanya. Tidak perlu menunggunya. Aku bisa menangani ini sendiri. Ye Huan, gue lihat lo takut sekarang. Sebelum ngapa-ngapain, pikirin dulu apa yang bikin lo pantas. Gini aja, hari ini, demi semua teman-teman di sini. Kalau lo ngerangkak di antara kaki gue, mungkin gue pertimbangkan buat biarin lo hidup, gimana? Ku berikan kau satu kesempatan terakhir. Berlututlah di hadapan Sinar, dan minta maaf padanya. Suruh gue minta maaf sama bocah ini. Dia pikir dia siapa? Dan lo berdiri di depan gue. Lo pikir lo siapa? Dari mana orang ini muncul? Kenapa kita harus mendengarkannya? Apa dia gila? Ye Huan, oh Ye Huan. Gue rasa lo nggak bakal tahan sama pukulannya. Atak lo udah geser ya? Lo pikir, dengan status lo bisa perintahin semua orang elit di sini. Di pesta ulang tahun hari ini. Selain orang terkaya yang agung. Kalau keluarga Zhou ngaku nomor 2, gue mau lihat siapa yang berani ngaku nomor 1. Kau memalukan. Kenapa kau tidak menjadi suami yang diselingkuhi dengan tenang? Kenapa melompat keluar dan menimbulkan masalah? Baiklah, jangan buang napas untuknya. Seseorang, bawa dia keluar dari sini. Setelah pesta, aku akan menyelesaikan masalah denganmu. Berani kau coba? Zhou Shenglong Chen Sixuan, dia tidak bisa memerintah semua elit di sini. Tapi aku, Qin Ruqi, kau bisa tangani ini. Nona Kir, kau di sini. Ayat, ngomong apa sih? Siapa Nona Kir? Dia. Kurang ajar, beraninya kau bicara omong kosong di depan Nona Kir. Ini adalah orang terkaya di Jingdu, Nona Qin Ruqi. Memang aku. Kalian berdua,
Lama tak jumpa. Nona Qian, kau datang tepat waktu. Pria inilah, tidak hanya dia merusak hadiah yang aku siapkan untuk Nona muda, tapi dia juga mengganggu pesta ulang tahun dan mengoceh omong kosong. Mengatakan dia akan memasukkan keluarga Shu kami ke daftar hitam. Betapa konyolnya. Ayah, jangan ngomong lagi. Jangan ngomong lagi. Apa yang kau teriakkan? Kau tidak berguna. Nona Qian, menurutku, kita seharusnya membawa pria ini keluar dari sini sebelum dia mengotori tempatmu. Ibu-ibu. Kau pikir kau siapa? Siapa Nona Qian? Kau lebih buruk dari anjing. Beraninya kau memukul putri orang terkaya. Aku lihat keluargamu Zhao benar-benar tidak punya orang baik. Apel, dia putri orang terkaya. Ini tidak mungkin. Tidak salah, kan? Bukankah putramu sangat jelas tentang ini? Kenapa dia tidak memberitahumu? Apel, kau. Wanita yang kau bicarakan adalah Nona Qian. Kau bajingan. Kau telah menghancurkan keluarga Shu kami. Nona Qian. Tolong ampuni keluarga Shu kami. Putraku tidak mengenalmu. Itu sebabnya dia menyinggungmu. Ampuni keluarga Shu kami. Mereka memukul nona muda kami. Biarkan saja. Aku akan menyewa dokter terbaik di Kyoto untuk merawat nona muda. Patriark Zhou, Anda terlalu sopan. Qin Ruge hanya seorang wanita. Aku tidak bisa menerima ini. Nona Qian, tolong ampuni keluarga Shu kami. Karena Patriark Zhou telah berlutut dan merendahkan diri, begitu rupa. Aku akan bermurah hati sekali ini. Terima kasih, Presiden Qin. Hongyan, nyawa keluarga Shu? Aku tidak perlu lagi. Biarkan keluarga Shu bangkrut. Presiden Qin apa? Apa maksudmu? Kau bercanda. Kau pasti bercanda. Ye Xinder adalah putriku. Ye Huan adalah kekasihku. Keduanya adalah orang yang paling kusayangi. Kau telah mempermalukan mereka berdua. Jadi membuat keluargamu bangkrut. Cukup masuk akal, bukan? Bukan hanya keluarga Zhou, tapi semua orang yang hadir terlibat. Kalian semua tertawa. Lebih keras dari siapapun, bukan? Aku punya usulan. Begini saranku. Biarkan semua yang disebut keluarga terkemuka di sini bangkrut. Tuan, permintaan ini. Ye Huan, ya, kami datang untuk menghadiri pesta ulang tahun nona muda. Seperti kata pepatah, apa yang tidak kau ketahui tidak akan menyakitimu. Bahkan Presiden Qin belum mengatakan apa-apa. Apa hakmu? Presiden Qin orang ini sangat tidak sopan. Dia jelas memanfaatkanmu. Iya, kita semua dengar dia. Tapi apa yang dia bilang? Ye Huan, kalau lo bisa dapetin Presiden Qin, gue bakal bilang lo hebat. Tapi perspektif seseorang menentukan ketinggian mereka. Kau hanyalah seorang buruh migran. Kau tahu apa yang kau katakan. Semua orang di sini berasal dari keluarga bergengsi. Kau benar-benar mengatakan, untuk membangkrutkan semua orang, kau telah menimbulkan kemarahan publik. Ayah, kau tak perlu merendahkan diri seperti ini. Ruji, bangkrutkan mereka sekarang. Aku tak percaya. Presiden Qin akan. Karena kata-katamu melawan seluruh Shenzhen. Presiden Qin, kuharap kau memikirkan ini matang-matang. Semua orang yang hadir hari ini mewakili pilar komunitas bisnis Shenzhen. Kau sendiri tak mungkin bisa menjatuhkan seluruh kota, kan? Presiden Qin, Anda harus berpikir 3 kali. Kau harus tahu, situasi kita saat ini, kita sedang dilanda masalah internal dan eksternal. Selain itu, mengenai keluarga Qin, suamiku memintaku melakukan sesuatu untuk pertama kalinya. Bagaimana aku bisa menolak? Lagi pula, Ye Huan yang sekarang adalah Ye Huan yang ku kenal dulu. Ye Huan yang kuat dan mendominasi orangku Qin Ruki. Akhirnya kembali. Presiden Qin, permintaan ini agak terlalu berlebihan, bukan? Kau orang terkaya di Kyoto, dan kami menghormatimu. Tapi atas dasar apa? Apakah dia mengendalikan semua keluarga kaya di Shenzhen? Dia orangku Qin Ruki. Dia mengizinkanmu hidup, maka kau hidup. Dia menjatuhkan hukuman mati padamu, maka kau mati. Sekarang dia telah memberi jalan keluar untukmu. Jangan memaksaku lebih jauh lagi. Nona Qian, kami hanya memikirkanmu. Kita merayakan ulang tahun Nona muda, tapi kau datang ke sini dan menuntut kekayaan seluruh keluarga kami. Itu harga yang terlalu tinggi, bukan? Kami tidak setuju. Jika kau akan bersikap sekeras ini, kami tak akan ragu untuk bergabung dan melawan. Apa kau yakin kau ingin melawan? Ye Huan, bersembunyi di balik wanita. Pria macam apa kau ini? Sekalipun kau pria simpanan. Jangan terlalu sombong. Kau bisa patah gigi. Kau bodoh. Kekayaan gabungan orang-orang ini setidaknya puluhan miliar. Kau tak bisa menelan sebanyak itu. Begitukah? Hari ini adalah perjamuan ulang tahun putriku. Aku tidak punya hadiah untuk Xinder. Jadi aku hanya akan meminjam kekayaan semua orang. 3 menit. 3 menit apa? Hongyan, bawa daftar hadiah. Tiga menit.
untuk mengosongkan kekayaan keluarga Zhao di Shenzhen. Setelah itu, setiap menit, kekayaan satu keluarga akan dikosongkan. Urutannya akan mengikuti daftar hadiah yang kuberikan padamu. Bahkan dengan amnesiaku, selama bertahun-tahun ini, aku Yehuan, tidak pernah menjadi pria simpanan. Dan sekarang, Sinner, ayah memberimu hadiah spesial. Baiklah. Baiklah. Nyonya Ken, Tuan, apa dia serius? Kau tahu dengan begitu banyak keluarga kaya yang hadir, bahkan jika keluarga Ken kita melikuidasi mereka, akan butuh 10 hari hingga setengah bulan. Apa kau mau? Tangani ini. Habisi keluarga Xiu dulu. Ini pertama kalinya Yehuan maju. Aku tidak bisa tidak menghormatinya. Tapi Nyonya Ken, melikuidasi aset keluarga dalam 3 menit membutuhkan banyak sumber daya. Dari pihak ayahmu, pasti akan tahu. Biarkan dia mencari tahu. Aku sudah menjadi orang terkaya. Apa yang bisa dia lakukan padaku? Ya, saya akan segera melakukannya. Nona Qian, apa kau hanya akan melihatnya bertindak begitu sembrono? Ini perbuatan Yehuan, ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Qin. Keluarga Qin tidak akan ikut campur. Nona Qian, ini kata-katamu. Yehuan, biar ku katakan padamu. Bisnis keluarga Shou kami menjangkau semua industri. Mencoba menghabisi kami dalam 3 menit. Sungguh mustahil. Bahkan jika Nona Qian melakukannya sendiri, dia tak akan punya kesempatan. 3 menit. Yehuan, kau masih punya waktu untuk bergegas ke lokasi konstruksi dan membongkar beberapa batu bata keluarga Shou. Halo, Tuan Zhao, ini buruk. Grup sedang diserang oleh pasukan tak dikenal. Situasinya kritis. Kekayaan kita akan segera habis. bagaimana mungkin? Keluarga Shou tamat. Ayah, 3 menit. Aset keluarga Shou kita sudah habis. Kau bercanda. Butuh 3 generasi penun bagi keluarga Shou kami untuk sampai ke posisi kami sekarang. Ini semua salahmu. Ayah, apa hubungannya denganku? Ini semua salahmu. Mengikuti wanita ini, lari yang membuat kita jadi begini. Kim Mo Fei, kakak perempuan Qin Ruchi. Aku tidak pernah menyangka bahwa setelah semua kerja keras yang dilakukan keluarga Ken kita untuk mencapai skala kita saat ini, seseorang akan menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk mendukung seorang gigolo. Qin Mo Fei, putri sulung keluarga Qian, bisa saja menjadi pewaris keluarga Qian. Tapi Qin Ruch terlalu luar biasa. Hanya dalam beberapa tahun, dia mengambil kendali atas bisnis besar dan kecil keluarga Qian. Dia pasti akan memenangkan perebutan kekuasaan keluarga. Qin Mo Fei, ayah, aku dengar, bahkan jika dia kalah dalam perebutan internal, dia masih bisa bertahan. Kekuasaannya mencapai langit. Dan aku juga dengar, kalau dia dan Qin Ruchi adalah musuh bebuyutan. Yehuan, benar kau. Tapi aku minta maaf, kekuasaan keluarga Ken kita bukanlah sesuatu yang bisa kau gunakan sesukamu. Rouge, kamu menggunakan kekuasaan keluarga Ken, aku tidak akan ikut campur. Tapi adik juga harus tahu memilih target. Keluarga Shou, mereka telah berdiri di Shenzhen selama bertahun-tahun. Kau tidak bisa begitu saja menghapus mereka sesuka hati. Apa kau mencoba memprovokasi konflik antara keluarga Ken dan keluarga besar lainnya? Qin Mo Fei, apa yang kau lakukan di sini? Kurasa aku tidak mengundangmu. Aku di sini hanya untuk menyampaikan pesan. Menara Qianlong dibuka lebih awal. Keluarga ingin kau bersiap. Lagi pula, memasuki Menara Qianlong adalah kesempatan sekali seumur hidup. Jangan buang energimu pada gigolo ini. Qin Mo Fei, jika kau berani memanggilnya benalu lagi, jangan salahkan aku jika aku kasar. Dia bersikap sombong karenamu. Dia bukan gigolo. Siapa gigolo? Yehuan. Bukankah begitu? Dulu di Kyoto, Qin Mo Fei selalu mempersulit Ruji. Cobaan yang dialami Rugi saat persalinannya yang sulit, mungkin ada hubungannya dengan wanita ini. Lepaskan aku. Aku adalah bunga yang berharga. Kau tidak pantas menyentuhku. Lepaskan. Karena kau bilang aku menggunakan kekuatan keluarga Qin. Kalau begitu Nona Qin tolong melakukan panggilan telepon, goyangkan jari kelingking Mu, dan selamatkan keluarga Shou. Nona Qian, tolong, selamatkan keluarga kami. Kami bersedia melayanimu, seperti anjing dan kuda yang setia. Karena kau bilang begitu. Bantuan ini akan kulakukan. Yehuan, singkirkan trik pintarmu. Meskipun Ruge adalah yang terkaya, aku masih memiliki kekuatan sebesar ini. Hai, selidiki untukku. Agensi penjualan pendek keluarga Ken, apakah mereka menargetkan keluarga Shou? Hentikan segera. Kembalikan semuanya ke keadaan semula. Nona, saya baru saja memeriksa. Agensi penjualan pendek keluarga Ken belum menargetkan keluarga manapun. Apa? Nona Ken, saya baru saja menghubungi agen penjualan singkat. Sebelum mereka mulai, keluarga Shou sudah dijual singkat. Ini berarti ada kekuatan yang jauh lebih besar dari keluarga Ken kita yang terlibat. Mereka telah ikut campur. Yehuan, kaukah itu?
Ingin tahu? Kemarilah. Kau pikir kau siapa? Kenapa aku harus memberitahumu? Beraninya kau memukulku. Jiahuan, aku telah mengembara selama beberapa tahun. Tapi apa kau lupa siapa aku? Aku tak berani memukulmu. Tapi jika kau memancingku lagi, aku bisa membuatmu lenyap dari dunia ini tanpa jejak. Kau. Keluar. Keluarga Su telah menerima apa yang pantas mereka dapatkan. Sebentar lagi giliran keluarga berikutnya. Apa begitu cepat? 1 keluarga per menit. Menjual pendek kalian semua yang hadir. Hanya akan memakan waktu 1 jam. Aku punya banyak waktu. Tuan Ye, saya bersedia minta maaf. Saya bersedia berlutut dan meminta maaf. Tolong ampuni keluarga Xiao. Tuan muda Ye, kami juga bersedia berlutut dan meminta maaf. Kami tahu kami salah. Apakah permintaan maaf sudah cukup? Aku, keluarga Xiao kami, bersedia menawarkan setengah dari aset kami untuk merayakan ulang tahun Nona Muda. Kami juga bersedia menawarkan setengah dari aset kami. Ruji. Suruh Hongyan melikuidasi aset orang-orang ini. Aku tidak akan repot-repot mengawasi satu persatu. Terlalu merepotkan. Baiklah, aku bersedia melakukannya. Ye Xia, apakah uang saku ini cukup untukmu? Seharusnya cukup. Semua perusahaan di Shenzhen telah menghentikan kerja sama mereka dengan kami. Dana kami diputus. Kita tamat. Tak hanya aset kami yang ludes, tapi kami juga menghadapi kompensasi besar. Ayah, anak itu, dia. Berhenti. Kau mau kemana? Kau bahkan sudah mengemas kopermu. Apa kau berencana untuk kabur? Ya. Terus kenapa? Karena kau sudah melihatku, aku akan jujur saja. Keluargamu, Xiao bangkrut, aku tidak akan pergi. Aku akan tinggal dan membayar hutang bersamamu. Masuk akal. Lari sekarang. Saat dia membelikanmu mobil dan tah, kenapa kau tak mengatakan apa-apa? Sekarang mau mencari si Ye Huan itu. Ya. Aku akan mencari Ye Huan. Hari-hari ini orang kaya adalah bos sebenarnya. Biar ku bilang. Ye Huan sekarang menantu kesayangan keluarga Ken. Dan ada Ye Xiner, papan nama mas itu. Aku akan mencari Huan-Huanku. Mereka telah kembali bersama. Kembali bersama. Qin Ruki 1.000.000 kali lebih baik darimu. Dia istri sahnya. Untuk apa kau ke sana? Untuk jadi selingkuhan Ye Huan. Wanita simpanannya. Lagi pula, seluruh tubuhmu sudah kumainkan sampai hancur. Kau pergi ke Ye Huan. Apa kau pikir dia mau barang rusak sepertimu? Apa maksudmu? Pergi. Kembali ke sisi Ye Huan. Bekerja untuk keluarga Shouku. Dan semua yang didapat keluarga Shou akan ada bagianmu. Tuan Naga, Menara Qianlong telah dibuka. Kami menunggu kepulanganmu untuk memimpin Istana Naga. Kenapa kau masih mengangkut batu bata di sini? Aku sudah terbiasa selama bertahun-tahun. Aku perlu melemaskan meridianku. Mengangkut batu bata pas. Aturan Menara Qianlong belum berubah kan? Aturannya belum berubah. Siapapun yang bisa menyelesaikannya. Istana Naga akan mengabulkan satu permintaan mereka. Tapi sejauh ini, hanya kau yang mencapai lantai 100 dan mendapatkan pengakuan dari Tuan Nagatur. Hanya dengan begitu seseorang bisa mewarisi Istana Naga. Aku ingin tahu berapa banyak orang yang akan berpartisipasi dalam tantangan kali ini. Menarik. Baiklah, ayo kembali. Berdiri di sini hanya menghalangi jalan. Ye Huan. Bukankah dia menantu keluarga Ken? Kenapa dia masih mengangkut batu bata di sini? Ye Huan. Apa yang kau lakukan di sini? Ye Huan. Kenapa kau mengangkut batu bata di sini? Apa kau tidak terbiasa dengan kehidupan orang kaya? Kau benar-benar sederhana. Bukan urusanmu. Jangan bilang kau di sini untuk menemuiku karena kau ingin menghidupkan kembali semuanya. Tentu saja tidak, Ye Huan. Apa kau tidak tahu? Aku hanya bersama Tuan Muda Zhou. Karena aku ingin mencari pekerjaan yang bagus. Sekarang keluarga Zhou bangkrut. Aku kehilangan pekerjaanku. Aku tahu aku tidak cukup baik untukmu sekarang. Aku hanya ingin kau membantuku. Memperkenalkanku ke grup Ken. Bagaimana? Lihat, laki-laki memang tak bisa diandalkan. Waktunya cari kerja. Baiklah. Tarik gerobakmu ke sini. Dan aku akan memperkenalkanmu.
Apa? Tidak mau. Kalau begitu menjauhlah dariku sejauh mungkin. Jangan. Aku akan memindahkannya. Aku akan memindahkannya. Baiklah. Kepala pelayan, haruskah kita memberitahu Yehuan? Makan malam keluarga sudah siap. Tak perlu. Makan malam keluarga Qin. Bagaimana mungkin mereka mengizinkan tukang batu untuk hadir? Keluarga Qin sekarang bukan lagi seperti 6 tahun lalu. Tak semua orang bisa menarik perhatian keluarga Qin. Tapi bagaimana dengan Nona Qin? Ruge melihatnya tumbuh dewasa. Yehuan bukan pasangan yang cocok untuknya. Aku akan bicara dengannya. Zaman benar-benar telah berubah. Dia suka memasang batu bata. Kalau begitu biarkan dia memasangnya sepuasnya. Kenapa dia belum datang? Apa dia sudah diberitahu? Dia sudah diberitahu. Namun apa? Tak ada orang luar di sini hari ini. Bicaralah dengan bebas. Namun Yehuan sebenarnya sedang memasang batu bata di lokasi konstruksi. Dia bilang, dia tak akan menghadiri makan malam. Keterlaluan. Makan malam keluarga Qinku. Apa itu kurang penting daripada pekerjaannya memasang batu bata? Ruge, sudah kukatakan sejak lama, pria ini tak bisa diandalkan. Untung kau menggunakan pengaruh keluarga Qin untuk membantunya naik pangkat. Sekarang jalanan Shenzhen. Semua membicarakan tentang betapa sombongnya keluarga Qin kita. Jangan lupa, ini bukan wilayah keluarga Qin. Ayah, aku bilang, apa yang terjadi di pesta ulang tahun tidak ada hubungannya dengan keluarga Qin. Aku tidak melakukannya. Ruge, harus kukatakan, kau terlalu sentimental. Dengan statusmu saat ini, bersikap sentimental bukanlah hal yang baik. Begitukah? Tuan Muda Yin selalu memihakku untuk keluarga Qin kita. Dia sibuk dengan urusan menara Qianlong. Dengan logikamu, dia juga tidak bertindak karena sentimen. Ruge, kau. Baiklah, jangan menunggu lebih lama lagi. Mari kita mulai makan malamnya. Hari ini, kami secara khusus mengundang Tuan Cuilan, penjaga kuil naga. Cuilan, penjaga kuil naga. Ini kesempatan langka. Ayo. Tunggu. Yehuan belum datang. Aku belum bilang kita bisa mulai. Aku tantang siapapun untuk menyentuh sumpit mereka. Ruge, meskipun ini makan malam keluarga, kita punya banyak tamu terhormat. Jangan ribut. Hongyan, pergilah dan undang tuan itu. Jika tuan itu tidak datang, makan malam tidak akan dimulai. Ya. Makan malam keluarga Qin. Kenapa aku tidak diinformasikan? Tuan Naga, Nyonya, Anda pasti sudah diberitahu. Mungkin ada beberapa kesalahan. Keluarga Qin cukup berpengaruh sekarang. Ini bukan lagi keluarga bangsawan. Kyoto kecil seperti dulu. Kunjungan Anda kali ini mungkin sedikit merepotkan. Qin Ruzi telah menungguku dengan susah payah selama 6 tahun dan melahirkan Sinner untukku. Sesulit apapun baginya, aku akan mendukungnya. Setinggi apapun gerbang keluarga Qin, tidak mungkin lebih tinggi dari kuil nagaku. Itu jauh lebih rendah. Tuan Naga, sebotol anggur darah naga ini adalah harta kuil naga. Bahkan Tuan Naga yang lama pun tidak mau meminumnya. Hanya ada satu botol ini yang ada. Ini adalah makan malam keluarga dan kunjungan pertama Anda dalam 6 tahun. Pertama kalinya Anda di depan pintu dengan sebotol anggur darah naga ini sudah cukup untuk memperkuat wajah Anda. Kau sungguh bijaksana. Tuan, akhirnya Anda di sini. Cheo Qin, untuk menunggu Anda, sudah berdebat dengan keluarga Qin. Siapa yang dikirim keluarga Qin untuk mengundangku? Kepala pelayan Qin, ada apa? Kepala pelayan Qin tidak pergi mengundangmu. Aku mengerti. Menurut sumber terpercaya saya, petinggi kuil naga telah merawatmu dengan sangat baik. Keluarga Qin selama bertahun-tahun ini. Keluargamu Qin, jika kau berusaha, masih banyak harapan. Ruge, kau dengar itu? Bahkan Komandan Cui mengatakannya. Kau kembali dan beritahu Yehuan untuk tidak menimbulkan masalah lagi. Menantumu yang rendah hati, Yehuan, terlambat. Aku sudah menyiapkan sedikit anggur. Mohon maafkan aku semuanya. Ruge, ini suamimu yang hebat.
Dia benar-benar banyak tingkah. Seluruh keluarga Ken kita duduk di sini. Tua dan muda. Mendiskusikan gedung Qianlong, masalah sebesar ini. Dan kau membuat banyak orang menunggunya sendirian. Entah datang lebih awal, atau jangan datang sama sekali. Orang seperti ini pasti akan merusak kesenangan cepat atau lambat. Paman Kia, tolong jangan bicara lagi. Ye Huan dan Ruge ini. Mereka adalah pasangan yang sangat mesra. Ruge, kau benar-benar membelanya sekarang. Ku dengar saudara Ye memiliki temperamen yang cukup tinggi. Dikatakan dia bahkan melukai saudari Murphy. Ayah. Memang benar. Itulah yang terjadi. Lupakan saja. Mulai sekarang tetaplah di belakang Ruge. Dan jangan tunjukkan wajahmu lagi. Tunggu sebentar. Yang mana kepala pelayan Qin? Aku. Ada apa? Ini adalah anggur vintage 1000 tahun. Langka di dunia ini. Jika sampai tergores atau pecah, kau tak akan mampu menggantinya. Beraninya kau memukulku. Aku memukulmu, karena aku ingin mengajarimu. Apa artinya tahu diri? Aku tukang batu. Tapi meskipun aku tukang batu, aku tetaplah tuanmu. Seperti semua orang di sini, Tuan menyuruhmu menyampaikan pesan. Apakah kau sudah menyampaikannya? Sang patriark, dia terlalu lancang. Aku lancang. Aku menantu keluarga Qin. Kau hanyalah anjing keluarga Qin. Jangan kurang ajar. Aku bisa melumpuhkanmu. Dan tak seorang pun berani bicara. Apa maksudmu? Kepala pelayan. Mengenai makan malam keluarga, kau tidak memberitahu Yi Huan, kan? Patriark. Saya salah. Cukup, kepala pelayan. Kau salah tentang ini. Kau harus berhati-hati. Urus saja kebutuhan Ye Huan. Ya, Patriark. Baiklah, sekarang semua orang sudah di sini. Mari kita mulai makan malam keluarga. Paman Kia, aku tahu kau menjamu Tuan Besar Cui hari ini. Aku sudah menyiapkan sebotol anggur yang bagus. Roman Ikanti 3. Roman Ikanti 3. Ayah, anggur ini memiliki sejarah 200 tahun. Nilainya tak terukur. Yang kau minum adalah kelangkaannya. Aku tidak akan mengatakan itu. Itu masih ada harganya. Sekitar 5 juta. Tian Chou, kau benar-benar habis-habisan untuk menjamu Komandan Cui. Tamu terhormat seperti itu. Tentu saja kita butuh anggur yang enak. Tuan muda ya, jika kau bilang begitu, aku tidak bisa tidak menarik beberapa koneksi. Benar. Hari ini, pada hari pembukaan Menara Qianlong, aku hanya akan mengatakan ini. Lantai manapun yang aku kelola, kalian semua boleh lewat dengan bebas. Begitukah? Jika semua orang di kuil naga seperti ini, apakah perlu Menara Qianlong? Ye Huan, kau tidak punya hak bicara di sini. Kita sedang membicarakan Menara Qianlong. Mungkin tak ada seorang pun di dunia ini yang lebih berkualitas daripada aku untuk membicarakan Menara Qianlong. Qin Ruji kurang ajar. Kendalikan laki-laki MOI di hadapan Komandan Cui. Beraninya dia melontarkan omong kosong seperti itu. Ye Huan, Cui Lang adalah penjaga lantai 50 Menara Qianlong. Dia adalah seorang jenderal besar kuil naga. Sangat dihormati di luar. Penjaga lantai 50. Pantas saja aku tak mengenalimu. Jadi kau, levelmu terlalu rendah. Nona Kier, aku tidak bicara dengan orang tak dikenal. Mendisiplinkan orang bukanlah sesuatu yang perlu kutangani. Ye Huan, kesempatan ini tidak cocok untuk diskusi lebih lanjut. Lihat saja. Ruji, apa kau benar-benar ingin mencapai puncak Menara Qianlong? Memang, fondasi keluarga Qin saya di Kyoto masih dangkal. Kami sangat membutuhkan pendukung. Kuil naga memiliki warisan 1000 tahun, melindungi aliran naga selama beberapa generasi. Terlepas dari nasib bangsa, kuil naga selalu berdiri di puncak kerajaan naga. Jika kuil naga bisa menjadi pendukung keluarga Qin, maka keluarga Qin akan makmur lebih dari 1 abad. Selama masa saya sebagai kepala keluarga, jika ini dapat dicapai, maka aku akan membuat kontribusi yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk keluarga Qin. Lebih dari itu, jika Ruge benar-benar melakukannya, bukankah itu akan menjadi sesuatu yang membawa kejayaan bagi leluhur kita? Kalau begitu, kenapa kau memanggil orang-orang ini ke sini? Apakah semua orang dengar itu? Di pesta ulang tahun, dia mengoceh omong kosong seperti itu, sehingga dia membuat marah semua tamu. Kau suami Ruga. Terus kenapa? Itu sebabnya kami tidak mempermasalahkannya. Kalau tidak, saat kau masuk, lututmu pasti sudah bertekuk di tanah. Paham? Aku sih bukan siapa-siapa, tapi Komandan Cui itu orang seperti apa? Beraninya kau mengejeknya di sini? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya.
Apa maksudmu sekelompok orang tak berguna? Yehuan, jika kau punya sedikit saja kemampuan, aku tentu akan membiarkanmu mewakili keluarga Kie di Menara Qianlong, mengandalkan rasa suka ruge. Bagi orang yang mencintai seperti itu, untuk apa kau bersikap sombong? Menara Qianlong bisa dibuka lebih awal, karena aku. Yehuan, oh Yehuan, kita bahkan belum mulai minum. Kenapa kau bicara seperti orang mabuk? Aku tahu. Kau ingin menyelamatkan muka. Tapi semakin kau melakukan ini, semakin kau kehilangan muka. Biar ku katakan padamu. Nah, sebuah kebenaran pahit. Aku Cuilan, Menara Qianlong, penjaga lantai 50. Dalam 10 tahun terakhir, jumlah orang yang telah mencapai lantai 50 bisa dihitung dengan jari. Sedangkan kau, energi vitalmu tidak stabil. Aku ragu kau bahkan bisa mencapai lantai 2. Kau bahkan tidak bisa sampai ke sana. Kenapa buang-buang kata padanya? Buat apa repot-repot? Tapi itu Menara Qianlong. Satu-satunya tempat di Istana Naga di mana kau bisa melihat Raja Naga. Dia tidak akan pernah memiliki kesempatan ini seumur hidupnya. Ngomong-ngomong, hari ini adalah perjamuan keluarga Qian. Jadi, logisnya, seharusnya bukan aku yang mengeluarkan anggur ini. Kau telah menjadi menantu tak berguna di keluarga King selama 6 tahun. Keluarkan. Dan biarkan semua orang mencicipinya. Anggur ini panas di tanganku. Aku takut menjatuhkannya. Seseorang datang untuk menegurku. Ini tampaknya tidak begitu memalukan. Kau bahkan tahu untuk memasukkannya ke dalam botol yang bagus. Singkirkan. Aku khawatir ini hanya gemerlap tanpa isi. Kurasa aku tidak akan meminumnya. Anggur Tuan Muda Yin asli. Aku tidak tahan anggur murahan. Tidak minum. Bagaimana kau tahu itu murahan? Anggur yang kau pegang, apakah itu layak diminum? Kau tukang batu di lokasi konstruksi. Anggur bagus apa yang mungkin bisa kau beli? Anggur yang dimiliki Tuan Muda Yin bernilai 5 juta. Nah, itu baru pusaka sejati. Anggurmu. Aku khawatir itu dari tumpukan sampah di lokasi konstruksi, bukankah begitu? Anggur seharga 5 juta. Bagaimana kau bisa membandingkan nilai anggur ini? Melebihi imajinasimu. Dengarkan semua orang. Bualannya. Dia mengarangnya begitu saja. Bahkan jika botolmu ini berisi anggur yang dibuat oleh para dewa, itu tetap tak bisa dibandingkan dengan anggur yang dimiliki Tuan Muda Yin. Baiklah, biar ku bilang. Anggurku ini 1000 kali lebih berharga daripada yang kau bicarakan. Hanya ada 1 botol di Kerajaan Naga. Oh ya? Menurut apa yang kau katakan, kau benar-benar telah membangkitkan rasa penasaranku. Cuy, meskipun tidak layak, biasanya menikmati 1 atau 2 gelas minuman anggur terkenal dari seluruh dunia. Dulu dan sekarang, telah ku coba semuanya. Aku ingin mencoba anggur ini. Komandan Cue, kau tidak benar-benar akan meminumnya kan? Kau orang penting yang sibuk. Masih harus mengurus urusan gedung Qianlong. Bagaimana jika terjadi sesuatu? Tidak sepadan, tidak apa-apa. Tuan Yi bertanggung jawab penuh. Mungkin dia akan mengejutkan kita. Bawakan segelas. Kau terus bilang, ini anggur nasional. Kenapa warnanya seperti ini? Mungkinkah kau tidak sengaja salah memasukkan anggur ke dalam botol? Menggunakan botol anggur nasional, diisi dengan anggur merah. Ini bukan anggur putih juga bukan anggur merah. Memalukan sekali. Siapa bilang anggur nasional harus tak berwarna? Anggur ini telah diwariskan selama ribuan tahun. Terlebih lagi, bahan-bahan yang digunakan dalam anggur ini sekarang sudah punah. Merah seperti darah adalah warna asli anggur ini. Komandan Cui, kurasa anggur ini harus disisihkan untuk saat ini. Meskipun aku percaya Yehuan tidak akan menipu kita, tapi lupakan saja anggur ini. Ruji, kenapa kau juga tidak percaya padaku? Bukannya aku tidak percaya padamu. Jika aku yang minum, aku pasti akan meminumnya tanpa ragu. Segera. Tapi Cuilang. Tunggu. Rasa ini. Bagaimana kau bisa minum anggur ini? Bagaimana jika terjadi sesuatu? Siapa yang akan bertanggung jawab? Anggur ini berbeda. Lembut di langit-langit mulut. Rasa akhir yang kuat. Aku merasakan gelombang kekuatan mengalir di tubuhku. Perasaan ini luar biasa. Bukankah ini anggur palsu? Omong kosong, bagaimana mungkin palsu? Aku ingat sekarang. Bertahun-tahun lalu di penobatan Raja Naga. Saat upacara penobatan, aku pernah mencicipi minuman lezat serupa. Hanya saja rasanya 1000 kali lebih lemah dari ini.
Tak salah lagi, ini dia. Itu adalah milik kuil naga. Anggur darah naga yang berharga. Dincerkan 100 kali lipat. Kesempatan sekali dalam 1000 tahun. Aku mendapat kehormatan untuk mencicipinya. Jadi maksudmu, anggur ini lebih baik daripada yang kau minum. Di upacara agung kuil naga. Jauh lebih baik. Bagaimana mungkin? Mungkinkah anggur ini sebenarnya anggur darah naga? Akhirnya ada yang tahu kualitas. Katakan padaku, dari mana kau mendapatkan anggur ini? Jangan sebutkan. Kau terdampar dan tidak punya uang di Senchal selama 6 tahun. Bahkan 6 tahun lalu. Kau tidak pantas mendekati kuil naga. Anggur darah naga ini eksklusif untuk kuil naga kami. Sangat berharga. Seseorang memberikannya padaku. Siapa? Aku takut memberitahumu akan membuatmu ketakutan. Nona Kien, sebotol anggur ini adalah masalah serius. Aku curiga anak ini terkait dengan pencurian. Aku akan membawanya kembali ke kuil naga untuk penyelidikan lebih lanjut. Apa kau punya keberatan? Kau pikir aku mencuri anggur ini? Mungkin dia mencurinya. Dia hanya tukang batu. Dia mungkin menyelinap ke menara naga terbang saat dia sedang bekerja. Kalau bukan karena penampilannya yang seperti ini, apakah dia terlihat seperti punya teman yang bisa memberinya anggur sebagus itu? Tepat sekali. Pasti dicuri. Jangan bicara buruk. Menara naga terbang, tempat macam apa itu? Pada hari biasa, bahkan nyamuk pun tidak bisa masuk. Keamanannya sangat ketat. Tuan Cui dengan mengatakan dicuri. Kau mempertanyakan pertahanan kuil naga. Tapi anggur ini, Bukankah kita sudah cukup bicara? Ini seharusnya menjadi makan malam keluarga yang menyenangkan. Sebotol anggur yang bagus. Kenapa terus curiga? Cuilang, meskipun kau dari kuil naga, kau bukan apa-apa selain orang rendahan. Kau tak akan tahu orang kelas atas. Jika kau ingin menangkapku, kembali dan lapor ke Ning Film dulu. nah, kau cukup berani. Kurasa kaulah orangnya yang cukup berani. Kau ingin jawaban. Kenapa tidak menunggu sampai menara naga terbang dibuka? Aku akan memberimu jawaban yang memuaskan saat itu. Ye Huan, apa maksudmu? Apakah kau juga berencana untuk berpartisipasi dalam tantangan? Keterlaluan. Tidakkah kau mengerti? Apa itu menara naga melayang? Apakah itu tempat untuk sembarang orang masuk? Ruge, jangan dengarkan omong kosongnya. Ini masalah serius. Keluarga Kukin bermaksud untuk mencapai puncak menara naga melayang. Kualifikasi apa yang dimiliki anak ini? Bagaimana dia bisa mewakili? Kau tidak pantas mendekati kuil naga. Nah, kukira kau cukup akrab dengan menara Qianlong. Pernahkah kau ke kuil naga? Aku Jiehuan, telah berada di kuil naga selama beberapa tahun. Tahta naga. Di puncak menara Qianlong, aku sendiri telah duduk di atasnya selama beberapa hari. Mungkinkah kau Raja Naga dari kuil naga yang hilang selama 6 tahun? Penguasa naga kuil naga. Bagaimana mungkin? Kau bilang dia penguasa naga. Jangan bercanda tentang hal seperti itu. Yehuan adalah Raja Naga. Aku tidak akan percaya meskipun kau memukulku sampai mati. Aku telah kehilangan ketenanganku. Kalian semua tidak tahu ini. Tapi, Raja Naga kita telah hilang selama bertahun-tahun. Semua orang telah mencarinya. Tapi Raja Naga telah kembali. Dan seharusnya berada di Menara Qianlong mempersiapkan upacara pembukaan. Bagaimana mungkin dia ada di sini? Nah, apa kau tahu? Apa yang kau katakan? Apapun yang kau minta, akan kujawab. Raja Naga adalah reinkarnasi dari naga sejati 9 langit. Namanya mengguncang tanah suci. Satu kata bisa membangkitkan bangsa. Satu kata bisa memadamkan pemberontakan. Siapa yang memberimu keberanian untuk menyamar sebagai Raja Naga di sini? Aku punya kebiasaan mencari kebenaran dari fakta. Dan aku tak pernah berbohong. Baiklah, semuanya diam. Aku sudah memutuskan. Penantang keluarga Qin adalah Ye Huan. Ruga, apa kau gila? Bocah ini tidak bisa mewakili keluarga Qin dalam tantangan. Aku sendirian membangun keluarga Qin hingga ukurannya saat ini. Aku adalah kepala keluarga Qin. Siapa yang pergi dan siapa yang tidak adalah keputusanku sendiri. Sudah beres. Nona Ken, Qiu Qingyin, dan Lin Zhenting merupakan dua pesaing terbesar dari keluarga Ken kita. Aku khawatir mereka sudah siap kali ini. Nanti suruh Ye Huan langsung ke lantai 50. Cuilang ada di lantai 50. Dia seharusnya tidak memberinya masalah. Nona Ken, bukankah kita seharusnya pergi langsung ke lantai atas? Kenapa? Lupakan saja, kali ini keluarga Qin, kita tidak akan bersaing. Ye Huan ingin melihat dunia, jadi biarkan dia. Sayang sekali. Ini kesempatan bagus. Lihat mereka. Mata mereka berbinar-binar dengan ambisi. Nona Qin, tolong pertimbangkan kembali. Jika kita melewatkan kesempatan ini, kita takut tertinggal oleh para pesaing ini. Jangan beritahu Ye Huan. Aku takut dia akan kehilangan muka.
Nona Ken, Yehuan sungguh beruntung. Menikahi wanita hebat sepertimu pasti sebuah berkah dari kehidupan masa lalunya. Nah, apa yang kau lakukan? Berhenti. Tuan Su, latar belakang orang ini cukup mengesankan. Kau tidak bisa begitu saja memarahinya. Aku tidak peduli siapa dia. Lonceng perunggu ini adalah simbol kuil naga. Apa statusnya? Beraninya dia menyentuh lonceng perunggu. Dia suamiku. Pencarian 6 tahun Presiden Kie untuk suaminya telah menjadi drama Kyoto. Sepertinya dia telah menemukannya. Selamat. Presiden Su, jika Anda ingin mengatakan sesuatu, katakan saja padaku. Tak perlu menyindir. Presiden Qin, kau hanyalah seorang wanita. Mendukung keluarga Qin tidaklah mudah. Itu sebabnya kami biasanya menghormatimu. Tapi jangan anggap remeh rasa hormat ini. Lihat apa yang dilakukan laki-laki MOI. Tuan, kemarilah cepat. Lonceng perunggu ini memiliki makna simbolis yang luar biasa. Jika orang-orang kuil naga melihat ini, akan ada masalah. Betul itu, Yehua. Ini bukan jamuan keluarga Qin. Semua orang menghargai kompetisi yang adil. Tak seorang pun akan memberi buka pada Presiden Qin lagi. Jika kau terus membuat masalah, kau mungkin akan melibatkan kami. Aku hanya mengingat beberapa kisah. Bagaimana aku memancingmu? Ini lelucon lonceng perunggu ini adalah simbol kuil naga. Lonceng ini dibunyikan untuk setiap urusan negara. Kau bernostalgia. Seolah-olah kau pernah melihatnya sebelumnya. Apa kau tahu? Sudah berapa lama sejak lonceng naga ini dibunyikan? Sejak Dewa Naga menghilang. Lonceng ini belum dibunyikan selama 6 tahun. Hari ini di acara besar ini, Gedung Qianlong telah dibuka. Untuk pertama kalinya dalam 6 tahun, para perwakilan, kelangsungan hidup dan kehormatan keluargamu dipertaruhkan hari ini. Yehuan, apa yang kau lakukan? Memegang palu untuk membunyikan lonceng. Mengumumkan kembalinya naga ke-9 provinsi. Dia gila. Benar-benar gila. Nat, kau pikir kau siapa? Apa kualifikasimu untuk membunyikan lonceng naga? Nah, kau sudah mati. Pergi dari sini sekarang. Di seluruh 9 provinsi, hanya Dewa Naga yang berhak membunyikan lonceng ini. Lonceng ini mewakili keagungan seluruh kerajaan naga kita. Begitukah? Bagaimana kau tahu aku tak memenuhi syarat untuk membunyikan lonceng naga ini? Dan bagaimana kau bisa yakin aku tak pantas menerima keagungan lonceng ini? Baiklah, baiklah. Kinrouch, bukannya aku tidak mau memberi muka pada keluargamu. Selama bertahun-tahun, anak ini satu-satunya yang berani bertindak begitu sembrono di Gedung Qianlong. Menurutku, orang-orang kuil naga tidak perlu melakukan apapun. Kita akan melakukannya sendiri. Tangkap dia. Berani kau coba. Presiden Qin Yehuan telah membuat semua orang marah. Apa yang harus kita lakukan? Jika kita bersikeras melindunginya, kita takut kita akan kehilangan kualifikasi kita untuk kuil naga kali ini. Yehuan, kemarilah. Aku mengalami masa sulit. Apa kau menyalahkanku? Aku tidak. Tahukah kau mengapa aku begitu terkenal? Karena aku ingin semua keluarga kaya dan berpengaruh tahu. Kinrouch, wanitaku, pasti akan mencapai lantai atas Gedung Qianlong dan menghancurkan kalian semua di bawah kaki. Nah, siapapun bisa menyombongkan diri, hanya menggerakkan bibir. Tidak berarti kau bisa mencapai puncak kuil naga. Jika itu masalahnya, maka investasi besar keluarga Susaya dalam mempekerjakan Grandmaster luar negeri. Bukankah itu hanya menjadi hiasan saja? Tepat. Bahkan keluargaku tidak akan berani mengklaim bisa mencapai lantai atas. Dewa Naga bukanlah seseorang yang bisa kau temui kapanpun kau mau. Mungkin orang tua itu sedang menonton di atas sana sekarang, melihat badut ini mempermalukan dirinya sendiri. Yehuan, Gedung Qianlong memiliki 100 lantai. Setiap lantai dijaga oleh para ahli kuil naga. Mencapai lantai 50 sudah sangat langka. Kau akan menerima kekayaan besar yang dijanjikan oleh kuil naga. Dan kau masih bermimpi mencapai lantai 100. Setahu saya, sepanjang sejarah kuil naga, hanya Dewa Naga yang baru menaklukkannya dengan kekuatannya sendiri. Justru karena ini, Dewa Naga yang lama melihat potensinya dan mewariskan kuil naga kepadanya. Yehuan, kau ingin membandingkan dirimu dengan Dewa Naga? Berkacalah. Ya, semua orang harus punya mimpi. Bagaimana jika itu menjadi kenyataan?
Ada perbedaan antara mimpi dan delusi. Lonceng naga telah berbunyi. Tantangan telah dimulai. Para perwakilan, silakan menuju ke area tunggu lift. Dimulai. Pada tahun-tahun sebelumnya, bukankah selalu ada seseorang dari eselon atas kuil naga di sini? Mengapa tidak ada seorang pun di sini? Setiap gerakan yang kita buat terlihat jelas di monitor. Kurasa itu orang Yehuan yang membunyikan lonceng naga dan membuat marah para petinggi. Tantangan ini mungkin akan lebih sulit jika keluargaku tersingkir lebih awal karenamu. Aku tidak akan melepaskanmu. Sekalipun kesulitannya meningkat, itu sama saja bagi semua orang. Jangan salahkan ujiannya sulit jika kau tidak belajar. Yei, Fuan, kenapa kau membawaku ke sini? Apa kau tahu di mana ini? Ya, konglomerat Mitsui. Salah satu konglomerat terbesar di Asia. Konferensi penawaran ini diprakarsai oleh konglomerat Mitsui. Kau tahu itu, dan kau masih membawaku ke sini? Kita tidak memenangkan penawaran. Lalu tahukah kau siapa kepala cabang Kyushu Longguo konglomerat Mitsui? Siapa? Mitsui Kazuo. Dia putra tertua keluarga Mitsui. Selama bertahun-tahun, dia berada di Longguo. Dia bahkan menantang kuil naga dan melawan Raja Naga dari kuil naga tanpa mati. Berkat pencapaian ini, posisinya di konsorsium Mitsui telah meningkat pesat. Rumornya, dia akan menjadi pemimpin konsorsium Mitsui. Tapi itu semua hanya desas-desus. Aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Kebanyakan benar. Tapi kau salah tentang satu hal. Bagian mana? Saat Mitsui Kazuo melawan Raja Naga dari kuil naga, bukan berarti dia tidak mati, tapi dia berlutut dan memohon belas kasihan seperti pengecut. Raja Naga mengampuni nyawanya dan membuatnya tinggal di kerajaan naga selama 10 tahun. Membuat kerajaan naga untung triliunan sebagai penebusan dosa. Tuan Naga, tolong jangan bunuh aku. Aku bersedia untuk melayanimu. Kau berhayal. Kau bicara seolah-olah kau melihatnya dengan mata kepalamu sendiri. Bawa dokumen penawaran ke Mitsui Kazuo dan minta dia bekerja sama dengan keluarga Qin. Dengan cara ini, tidak hanya posisimu di keluarga Qin akan aman, tapi kedudukanmu di Kyoto juga akan lebih stabil. Melewati proses penawaran dan langsung menemui Klin. Akankah ini berhasil? Kita tidak akan tahu kecuali kita mencoba. Baiklah, kalau begitu jangan bicara sembarangan nanti. Ikuti aku. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Ayo pergi. Kami punya janji untuk bertemu Mitsui Kazuo. Tuan Mitsue, biarkan Nona Qin masuk sendiri. Semua orang, tunggu di luar. Tidak apa-apa. Kau tunggu aku di luar. Aku akan masuk dan bicara dengannya. Baiklah. Tuan Mitsui. Halo. Nona Kier, secantik yang dikabarkan. Cantik, dengan pesona oriental klasik. Aku ingin tahu apa yang membawamu kepadaku. Begini, Tuan Mitsui. Ini adalah dokumen penawaran keluarga Qin kami. Berkas tender. Meskipun harganya memang lebih tinggi daripada Dongdao Group, hanya sedikit lebih mahal. Dan kualitas pasokan keluarga Qin kami terkenal. The film was Nona Kier. translated and narrated by M. Maaf. Media. Tuan Mitsui, tidakkah Anda mau melihatnya? Konsorsium Mitsui kami tidak akan bekerja sama dengan keluarga Qin. Bahkan jika Anda menurunkan harga, tidak ada kesempatan. Kenapa? Apa? Kelompok Pulau Timur benar-benar akan mengekspor logam langka ke negaramu. Benar. Ini adalah syarat tambahan ketika bekerja sama dengan kami. Tentu saja, ini adalah kerjasama di luar kontrak. Aku ingin tahu, Nona Qin, maukah kau setuju? Absolut tidak bisa. Ini adalah sumber daya penting kerajaan naga Kyushu kita. Keluarga Qin, saya sama sekali tidak akan melakukan hal seperti itu. Selain itu, kelompok Pulau Timur sedang melakukan kejahatan. Qin rugi. Bahkan jika kau tahu rencana Chen Sixuan, lalu bagaimana? Bukankah kau baru saja dikalahkan? Dan didahului, kami sudah menetapkan perjanjian transfer sumber daya langka dengan Mitsui Seibatsu. Kemitraan ini milik grup Higashishima kami. Ini adalah pengkhianatan. Ini akan terukir di pilar-pilar sejarah yang memalukan. Apa kau sudah gila? Kami adalah pengusaha. Pengusaha mengejar keuntungan maksimal. Lagi pula, kerajaan naga Kyushu sangat luas dan kaya.
Ia tidak akan melewatkan sumber daya ini kan? Benar. Kedua keluarga kita dan Mitsui Zaibatsu akan melancarkan langkah selanjutnya segera setelah kemitraan ini terbentuk. Keluarga Kinmu akan lumpuh di Kyoto. Lalu, kau tinggal menunggu ajang. Kau. Mitsui Zaibatsu menyelesaikan kemitraan. Grup Higashishima Kyoto mengklaim kemenangan pertama. Keluarga Kin berjuang. Mitsui Zaibatsu menyatakan dukungan penuh untuk grup Higashishima. Sialan kau Mitsui Kazu. Siapa yang begitu berani menerobos masuk ke kantorku? Bosan hidup. Bukankah itu Yehuan? Bocah, apa yang kau lakukan di sini? Beberapa orang tidak tahu kapan harus berhenti. Yehuan, bagaimana kau bisa masuk ke sini? Tuan Mitsui, saya minta maaf. Ini suamiku. Dia pasti bertindak karena impulsif. Aku tidak gegabah. Aku di sini untuk berkelahi. Mitsui Kazu. Apakah kau puas? Kau, Aku suami King Roji. Apakah kau tuli atau buta? kurang ajar. Yehuan, apa kau tahu bahwa orang-orang sekali berkita bertemu Tuan Mitsui juga harus hormat? Apa-apaan sikapmu ini? Berlututlah dan minta maaf kepada Tuan Mitsui sekarang juga. Sepertinya kau sudah terlalu lama berlutut. Kau tidak bisa berdiri tegak lagi. Kau ingin aku berlutut di hadapan seseorang dari negara kepulauan itu? Tanyakan padanya. Beranikah dia menerimanya? Inilah perjanjian antara NG dan grup Higashishima. Ditandatangani. Sepertinya kau lupa janjimu yang semula. Kau berani menginginkan sumber daya kerajaan naga. Jangan lupa. Aku bisa mengakhiri hidupmu kapan saja. Tidak. Ini semua salah paham. Urusanku dengan grup Higashishima hanya permainan. Tidak ada yang serius. Ini, kontrak-kontrak ini, tidak sah. Tuan Mitsui, apa maksudmu dengan ini? Bukankah kita sudah sepakat? Menjauhlah dariku. Apa kau manusia? Apa kau tahu perilaku macam apa ini di Jepang? Orang sepertimu harus melakukan seppuku. Ini, Nona Kien. Kami, Mitsui Zaibatsu, bersedia bekerja sama dengan keluarga Kien. Tolong percayalah pada ketulusan kami. Ketulusan. Di mana ketulusannya? Aku tidak melihatnya. Kontrak. Ini kontrak kami. Apakah kau puas dengan ini? Bagaimana menurutmu? Seseorang, masuklah. Presiden, Segera buat ulang kontrak dengan keluarga Kien. Sesuai dengan tingkat tertinggi Mitsui Zaibatsu. Tingkat 5A buatlah. level 5 bukaan diafragma. Presiden, kami biasanya hanya bekerja sama dengan konsorsium papan atas seperti Rothschild. Di level 5 bukaan diafragma itu, selain itu keuntungannya juga harus di atas triliun. Lakukan saja apa yang diperintahkan. Ya, Silakan duduk. Anda berdua. Yehuan, Tuan Mitsui ini. Sepertinya dia telah distimulasi oleh sesuatu. Presiden Kien, ini The adalah film was rancangan terbaru kami. translated and Kontrak dengan narrated grup by Kien. M-Media. Silakan lihat. Mitsui Zaibatsu ingin menyerahkan semua proyek mereka di negara Jiu Seolong kepada kami untuk dikelola. Setahu saya, tahun lalu proyek Mitsui Zaibatsu di negara Jiu Seolong bernilai lebih dari 1 triliun. Tuan Mitsui, Kontrak triliunan dolar. Apakah Mitsui Kazuo ini sudah gila? Ini terlalu aneh. Aku tidak bisa memahaminya. Aku sama sekali tidak bisa memahaminya. Cocok. Sangat cocok. Tolong percayalah pada penilaianku. Roji. Karena dia bilang itu cocok, maka kau harus menerimanya. baiklah. Kalau begitu, selamat bekerja sama. Oh iya, ada 2 hama yang mengganggumu di sini. Seseorang. Seret kedua orang ini keluar. Beritahu semua orang di seluruh dunia. Semua yang memiliki urusan bisnis dengan grup Higashijima akan masuk daftar hitam Mitsui Zaibatsuko. Nona Kien sebenarnya adalah istri Raja Naga. Grup Dongdao hampir membunuhku. Bagaimana mungkin? Kita sudah sepakat. Mitsui Kazuo bajingan itu. Dia benar-benar mengingkari janjinya. Dilihat dari sikap Mitsui Kazuo. Sepertinya dia takut akan sesuatu. Mungkinkah dia tahu bahwa Istana Naga mendukung keluarga Kien? Omong kosong.
Kapan Istana Naga pernah bergerak? Siapa yang melihatnya? Kurasa itu Ye Huan si pecundang. Menggatal. Hanya karena dia pernah naik ke lantai atas gedung Qianlong, Istana Naga telah menjadi pendukung keluarga Qian. Aku tidak terima. Apa yang ingin kau lakukan? Mitsui bekerja sama dengan keluarga Qian. Kita tidak akan bisa bertahan di Kyoto lagi. Pada saat itu keluarga Qian tidak hanya akan menjadi orang terkaya di Kyoto, dia orang terkaya di 9 provinsi kerajaan naga. Bukankah ini Hongban? Bukankah ini Hongbin dari kuil naga? Tidak lagi. Ling Filong ingin membunuhku. Aku berhasil kabur. Aku, Hongbin, telah mengabdi pada kuil naga selama bertahun-tahun. Aku tak pernah menyangka mereka akan melakukan ini padaku. Ini semua karena perempuan itu, Qinrouge. Ini Yue Ji, pembunuh bayaran nomor 1 internasional. Peringkat pertama keahlian penyamarannya tak tertandingi. Terbaik di dunia. Kalau begitu, kuserahkan pada kalian berdua. Qinrouge memiliki seseorang di sampingnya yang sangat dapat dipercaya. Adalah seorang wanita bernama Hong Yan. Kalau begitu, mari kita mulai dengan Hong Yan. Nona Qin? Hong Yan, ada apa? Ada seseorang di luar yang ingin mencelakaimu. Di sini tidak aman. Cepat ikut aku. Kau bilang seseorang ingin menyakitiku. Tidak, aku harus memberitahu Ye Huan dulu. Aku takut sesuatu akan terjadi padanya juga. Nona Qin, apakah baru saja ada yang masuk? Bagaimana mungkin? Nona Qin, kau harus pergi. Orang ini penipu. Dia ingin mencelakaimu. Nona Qin, aku yang asli. Jangan biarkan dia membodohimu. Nona Qin, saya baru saja menerima peringatan kuil naga. Mereka bilang, ada penyusup di dekat kediaman Qin. Dia pasti pembunuh yang menyamar. Pergi cepat, aku akan menahannya. Nona Qin, jangan percaya padanya. Kau begitu dekat dengannya sekarang. Dia bisa menyerang kapan saja. Nona Qin, jangan percaya padanya. Beraninya kau menyamar sebagai aku. Akan kurobek topeng kulit manusiamu. Nona Qin, selamatkan aku. Hong Yan, ayo pergi. Pergi. Nona Qin, kau mau kemana? Halo, Nona Qin, aku Yue Ji. Permisi, Nona Qin, majikanku ingin bertemu denganmu. Wanita yang begitu cantik dan mulia. The Sayang film was sekali, translated and dia akan segera narrated by layu dan M. mati. Media. Di mana Ruki? Apa yang terjadi? Tuan, gawat, Nona Qin telah dibawa pergi. Seseorang menyamar sebagai aku dan menipu Nona Qin agar percaya padanya. Ning Feilong, Rugi telah dibawa. Aku akan memberimu 1 jam. Jika kau tidak dapat menemukannya, kau akan menebus dengan nyawamu sendiri. Nona Qin, lama tak bertemu. Tidak terkejut sama sekali. Aku sudah menduga ini. Lagi pula, tidak banyak orang di Kyoto yang berani menculikku. Aku tak akan menahanmu lebih lama lagi, agar semuanya tak semakin rumit. Nona Qin, ingat ini. Selalu sediakan jalan keluar untuk dirimu sendiri. Jika kau ingin bertahan hidup, lakukan. Tunggu. Wanita yang cantik. Sayang sekali. Untuk membunuhnya begitu saja. Lepaskan tangan kotormu dariku. Sialan, kau berani menentangku? Kau belum lupa apa yang kukatakan sebelumnya? Kan tanda tanya. Aku akan menjadi laki-lakimu. Akan kumainkan kau sampai mati. Hentikan ide itu. Beraninya kau mempermalukanku. Aku lebih baik menggigit lidahku dan mati. Selain itu, Ye Huan pasti akan datang dan menyelamatkanku. Begitukah? Kalau begitu, aku akan menunggunya. Jika kau berani membangkang lagi, akan kupotong lidahmu. Baiklah, Tuan Hong. Jangan membuat masalah lagi. Wanita manapun yang kau inginkan, akan kuberikan padamu. Yue Ji, ambilkan pisaunya. Qinrouge, akan kubantai kau sendiri. Lin Xinting Zui Qingyin, demi keuntungan yang sedikit, kalian benar-benar berani mengambil risiko seperti itu. Kalian bahkan tidak punya wajah keluarga kaya lagi. Gedung Qianlong, kalian membuat kami kehilangan segalanya. Bahkan keluarga kelas 3 bisa mendapatkan tambang emas istana naga di luar negeri. Baiklah, kami akan menahannya. Soal konsorsium Mitsue, kau jelas kalah.
Kenapa kau tak mau mengaku kalah? Kau menggagalkan rencana kami lagi. Apa kau benar-benar berpikir kami mudah ditindas? Kalian hanya tidak kompeten, dan kalian masih menyalahkan orang lain. Jika semua orang di Kyoto, sepertimu, siapa yang berani berbisnis? Kau masih berdebat denganku? Kau sebentar lagi mati. Dan kau masih berpikir bisa menggurui aku? Akan kubunuh kau sekarang juga. Hongbin, apa maksudmu? Kau pengkhianat Istana Naga. Dasar sampah tak tahu diuntung. Aku sampah? Aku pengkhianat? Aku memang berjanji akan membunuh Qin Ruga untukmu. Tapi aku harus menyediakan jalan keluar untuk diriku sendiri. Keluarga Lin dan Su. Kekayaan kedua keluarga ini cukup untuk kuhambur-hamburkan seumur hidupku. Kau punya ambisi yang berbahaya. Yueji, apa yang kau tunggu? Cepat lakukan. Kau. Yueji milikku sekarang. Li Shenting Zhu Chengyan. Kalian sudah terlalu lama di posisi tinggi. Terlalu lama. Sampai-sampai kalian lupa. Apa artinya berada di dunia yang berbahaya? Hongbin, akan kuberikan semua kekayaanku padamu. Ampuni saja nyawaku. Mengampunimu, kenapa tidak membunuhmu saja? Dan mendukung boneka, agar aku, Hongbin, bisa menjadi penguasa sejati di balik layar. Kau akan mati dengan mengerikan. Ampuni aku. Nona Kie. Kurasa aku menyelamatkan nyawamu kan? Aku penyelamatmu sekarang. Bagaimana kau akan membalas budiku? Bagaimana bisa terjadi seperti ini? Siapa yang berani menculik seseorang dari keluarga Qin? Sebelum Yehuan kembali, keluarga Qin kita baik-baik saja. Meskipun ada krisis, semuanya terkait bisnis. Sekarang, bagaimana keadaannya bisa meningkat menjadi masalah keselamatan pribadi? Halo, Tuan Naga, kami telah menemukan istri Anda. Keluarga Zhu dan Lin bergabung. Mereka menculik nyonya dan membawanya ke pabrik kosong di pinggiran utara. cepat kirim mobil untuk menjemputku. Baiklah, aku sudah berangkat ke pabrik kosong untuk menemuimu. Ruga adalah istriku. Aku akan membawanya kembali dengan selamat. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Bagaimana mungkin kami tidak khawatir? Di saat seperti ini, kau masih berusaha bersikap keras. Ayah, kita masih harus menggunakan koneksi keluarga Ken. Baiklah, segera kerahkan semua koneksi kita. Jika terjadi sesuatu pada Ruki sekarang, apa kau tidak takut harga saham turun? Di saat seperti ini, kau masih bicara omong kosong. Ayah, lihat. Bukankah itu kendaraan kuil naga? Ini lebih dari sekadar kuil naga. Apa kau tidak melihat plat nomornya? Itu kendaraan pribadi Raja Naga. Kau perempuan, emosimu terlalu membara. Untung aku menemukanmu tepat waktu. Kalau tidak, kau benar-benar akan menggigit lidahmu sendiri. Tapi bermain seperti ini cukup menegangkan. Seseorang mendobrak masuk. Mereka datang dengan cepat. Awasi dia. Tunggu aku kembali. Hongbin, kukira itu kau. Pengecut, kau telah mempermalukan kuil naga. Kau pantas mati 10.000 kali. Din Feilong, aku tidak terima ini. Aku telah mempertaruhkan nyawaku untuk kuil naga. Atas dasar apa? Bocah ini bisa memutuskan hidup dan matiku. Hongbin, kau masih begitu bodoh. Apa kau tahu siapa ini? Kau pergi dan selamatkan Yonya. Aku akan menangani ini. Yehuan, jika Ning Feilong ada di sini, aku mungkin akan sedikit waspada. Tapi sekarang, hanya kau. Aku bisa menghancurkanmu dengan jari kelingkingku. Baiklah, ayo. Apa katamu? Merangkak ke sini dan mati. Baiklah, akan kutunjukkan sekarang apa yang mampu dilakukan oleh seorang kapten kuil naga. Bersiaplah untuk mati. Tingkat kapten. Saat aku menyerbu gedung Qianlong, aku membantai tingkat kapten seperti anjing. Kau memiliki cincin naga. Kau adalah... Jangan bicara, karena kau tidak pantas mengucapkan dua kata itu. Ruji. Yehuan, kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Bagaimana mungkin? Kejayaanmu baru saja dimulai. Tuan, Lin Shanting, dan Zhu Chengyan. Keduanya sudah mati. Hongbin terlalu serakah. Tidak hanya dia mencoba mencelakai Nona Qian, tapi dia juga ingin menelan keluarga Lin dan Zhu. Itu balasan yang setimpal. Ruji, ayo pulang. Pertemuan tahunan keluarga King akan segera dimulai. Kau harus hadir dengan pakaian terbaikmu. Hei, Yehuan, siapa orang itu tadi?
Yang memanggilmu Tuan, kenapa dia terlihat sangat familiar? Kau akan segera tahu. Baiklah Ruge. Syukurlah kau kembali dengan selamat. Ayah, kita berhutang semuanya pada Yehuan kali ini. Oh, ayolah. Yehuan hanya ada di sana untuk pertunjukan. Kuil Nagalah yang turun tangan. Kuil Naga. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Mobil Kuil Nagalah yang membawanya pergi. Tidak hanya itu, lantai atas menara Qianlong telah dibuka sebagai pengecualian. Untuk keluarga Qin kita, untuk mengadakan rapat tahunan kita. Dan tuan rumah rapat tahunan ini adalah konsorsium Mitsui. Konsorsium Mitsui. Ya, Jadi, kolaborasi keluarga Qin kita dengan Mitsui adalah karena kuil naga. Siapa lagi kalau bukan suamimu yang tak berguna itu? Apakah dia punya kemampuan seperti itu? Jadi, ini lantai teratas menara Qianlong. Aku tak pernah menyangka aku bisa mengalami ini seumur hidupku. Maman. Ini mewakili pusat kekuasaan kuil naga. Orang biasa tidak memenuhi syarat untuk masuk. Ruge. Kuil Naga membuka pintunya untukmu dan mengizinkan rapat tahunan diadakan di sini. Ini sungguh luar biasa. Apa istimewanya ini? Aku dan Yehuan sudah mencapai puncak dan melihat pemandangan dari lantai atas. Bagaimana kau bisa membandingkan? Ruge, apa kau masih menyalahkanku karena tidak membiarkan Yehuan datang? Yehuan adalah suamiku. Dia pantas berbagi kehormatan ini. Selamat, Nona Qin. Kau telah mendapatkan dukungan dari kuil naga dan bahkan kami ikut bermandikan cahayanya. Mulai sekarang, kami akan bergantung pada dukungan keluarga Qin. Aku tak pernah menyangka Presiden Qie, seorang wanita, bisa memimpin keluarga Qie ke tingkat setinggi ini. Kau benar-benar panutan bagi kita semua. Dengan dukungan kuil naga, keluarga Qin akan mendunia. Presiden Qin, Anda jangan melupakan kami. Kau terlalu memujiku. Semuanya di sini adalah salah satu elit bisnis kerajaan naga kita. Kita pasti akan berkolaborasi jika ada kesempatan. Semuanya, tunggu sebentar. Tuan Naga dari Istana Naga akan menghadiri perjamuan keluarga Qin kita. Wajah asli Tuan Naga akan segera terungkap. Tuan Naga benar-benar akan muncul. Apakah Tuan Naga benar-benar ingin muncul? Sejauh yang saya tahu, Tuan Naga sangat tertutup. Orang luar tahu sangat The film sedikit. was translated Kesempatan and untuk bertemu dengan narrated Tuan by Naga Media. adalah berkah dalam 3 kehidupan. Selamat datang semuanya ke Menara Qianlong. Aku minta maaf karena terlambat. Yehuan, apa yang kau lakukan di sini? Kami tidak membawamu. Kau menyelinap ke sini sendirian. Tak tahu malu. Aku minta maaf untuk ini. Yehuan adalah menantu laki-lakiku. Ini memalukan. Anak nakal ini adalah satu-satunya noda keluarga Qinku. Agar tidak menyinggung Raja Naga, aku akan mengusirnya sekarang. Yehuan, hari ini adalah hari bagi roge untuk bersinar. Jangan membuat masalah, pergilah cepat. Aku tahu kau tidak mengundangku. Aku juga tidak diundang. Lalu kenapa kau di sini? Tentu saja, ini untuk mendukung istriku. Mendukung? Kau pikir kau siapa? Kau pikir dia butuh dukunganmu? Di Menara Qianlong. Di Istana Naga, tak seorang pun lebih pantas mendukungnya selain aku. Benar, hanya Raja Naga. Baru memiliki kualifikasi, dengan pakaian bagus, dan pakaian mewah. Aku mengadakan perjamuan untuk Nyonya di Hotel Menara Qianlong. Salam, Diakon. Salam, Diakon. Diakon, kau seorang diakon Istana Naga. Bukankah kau menyelamatkanku kemarin? Memang aku. Nyonya, 6 tahun lalu kau seharusnya naik ke posisi ini. 6 tahun yang lalu. Bukankah 6 tahun yang lalu sesuatu terjadi pada Yehuan? Yehuan, jadi kau. Wanita bodoh. Kau akhirnya menyadarinya.